for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada detik ini kita dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu sampai pada hari ini dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa supaya Tuhan terus menjaga, melindungi kami dan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan pada hari ini kami berdoa untuk akan merenungkan firman Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus akan menguasai segenap kehidupan kami, supaya firman-Mu ini kami dapat memahaminya dengan benar, dan kami jadikan sebagai tuntunan di dalam kami melayani dan mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22. Ya. Karena panjang dan karena banyaknya poin-poin yang perlu saya angkat dari nats ini, maka pada hari ini kita akan membaca cukup sampai di ayat 9 saja dulu. Mazmur 33 ayat 1 sampai 22 berkata, "Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, sampai di situ dulu pembacaan kita Bapak Ibu. Yang menjadi pokok renungan kita sama seperti sesi pertama terdapat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di dalam ayat-ayat itu ada perintah. Bersorak-sorailah, bersyukurlah, nyanyikanlah. Nah, jadi umat Tuhan itu dihimbau, diperintahkan untuk senantiasa bersorak-sorak mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala karyanya, dan menaikkan nyanyian-nyanyian baru untuk mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Nah, ini perintah yang merupakan sesuatu yang wajib bagi anak-anak Tuhan, oleh karena di dalam ayat-ayat selanjutnya itu ada pernyataan-pernyataan yang merupakan alasan. Mengapa kita harus berlaku seperti di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu. Dan minggu yang lalu saya sudah membahas, atau sesi yang pertama saya sudah membahas ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima bagian A, dan sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang berikut, poin yang berikut, ya, yang juga memberikan alasan, ya.
Mengapa Tuhan itu harus dipuji? Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-5b, karena bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi ini alasan yang diangkat oleh pemazmur untuk kemudian memberikan perintah, bersorak-sorailah, bersyukurlah, nyanyikanlah pujian-pujian baru kepada Tuhan, karena seluruh bumi penuh dengan kasih setianya. Nah, jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang terkadang kita abai di dalam kita menyanyi memuji Tuhan itu. Seringkali kita hanya menganggap bahwa kasih Tuhan itu terbatas pada situasi tertentu, pada orang-orang tertentu, dengan keadaan-keadaan tertentu. Tetapi ternyata di sini bahwa bumi itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Entah orang percaya, entah orang tidak percaya, dunia ini diliputi dengan kasih setia Tuhan. Tuhan itu setia kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan juga setia kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Setia dalam arti Dia menunggu orang-orang itu untuk berpaling kepadanya. Tuhan itu baik kepada orang-orang yang setia kepadanya, tetapi Tuhan juga baik kepada orang-orang yang bahkan memusuhi Tuhan. Itu bukti dari apa yang kita lihat dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang-orang benar, Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat. Tuhan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar, dan Tuhan juga menurunkan hujan bagi orang-orang yang jahat. Jadi kasih setia Tuhan itu melingkupi seluruh bumi, sehingga kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun saudara datang kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu siap untuk merangkul saudara dengan kehangatannya, sehingga apa masalah, apa persoalan yang saudara hadapi, maka Tuhan dengan kasih setianya akan melepaskan dan memberkati saudara. Nah, jadi itu satu alasan kenapa kita memuji Tuhan, karena Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan kasihnya itu tidak terbatas, tetapi meliputi seluruh alam semesta. Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Nah, jadi kita melihat di sini pemazmur juga menyatakan dengan jelas apa alasannya masuk di dalam rumah Tuhan itu. Ya, yaitu karena berkat kasih setiamu, pertolongan, kemurahan yang telah dinyatakan Tuhan bagi pemazmur di dalam kehidupannya, di dalam segala situasi kehidupannya, itu membuat dia mau bersyukur, membuat dia mau menyembah, mau sujud kepada Tuhan. Nah, jadi ini saudara-saudara harus menjadi alasan untuk saudara memuji Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mengeluh karena kita fokus hanya kepada satu jenis kasih setia Tuhan itu. Lihat orang lain punya kekayaan, lalu kemudian kita membandingkan diri kita, kita seperti langit dan bumi. Kita tidak punya apa-apa, mereka berkelimpahan. Tetapi itu adalah sesuatu kesalahan yang juga di dalam Alkitab pernah dikatakan itu. Pemazmur Bani Asaf pernah berkata bahwa hampir saja aku tergelincir, karena dia membandingkan kondisi dirinya dengan kondisi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang makmur, yang subur. Nah, lalu tetapi kemudian di bagian akhir dari perikop itu dikatakan bahwa hampir saja aku tergelincir. Jadi membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah satu perangkap yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak di dalam jebakan iblis. Dan karena itu maka saudara mesti sadar bahwa saudara itu ada sampai hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Ya, yang paling saudara harus selalu ingat dan saudara syukuri itu adalah bahwa saudara diangkat menjadi anak Allah. Itu bukan
kemurahan yang ece-ece atau bukan kemurahan yang murahan. Itu adalah kemurahan terbesar yang Tuhan nyatakan kepada saudara, orang yang seperti kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, tetapi kemudian diangkat menjadi anak kesayangannya, dijaga seperti biji matanya. Itu adalah satu kemurahan Tuhan yang teramat besar, yang wajib menjadi alasan untuk saudara selalu bersyukur, selalu bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan, dan juga selalu memuji, menyembah Dia. Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Ya. Mazmur 58, berkat kasih setiamu. Kalau 31 ayat 8, karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Nah, ada berkat kemurahan Tuhan di sini yang wajib saudara pahami, yang dengan itu saudara wajib juga memuji Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara. Jangan saudara berpikir bahwa tidak ada yang peduli dengan saudara. Bisa saja keluarga tidak peduli, lingkungan apalagi bisa tidak peduli. Tetapi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu nyata di dalam selalu memperhatikan kesengsaraan kita. Mengawali tahun ini saya sempat mengalami satu pergumulan, saudara, ya, karena adik saya kena demam berdarah, lalu dia pergi ke puskesmas, dianalisis secara salah, dinyatakan tipes, ternyata dia demam berdarah. Akhirnya dimasukkan ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu ditemukan bahwa dia kena demam berdarah. 9 hari dia mengalami masa yang kritis. Ya, tidak bisa bangun bicara, hampir tidak bisa kecuali nyaut-nyaut, ya. Tetapi puji Tuhan, hari ini dia sudah pulang dari Toraja ke Sorong, Papua dalam keadaan yang sehat. Nah, jadi selama 9 hari itu setiap hari saya telepon dan setiap hari saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, dalam keadaan seperti ini tidak ada yang bisa kuandalkan kecuali Engkau. Oleh karena itu, tolong adikku, kuatkan dan berikan kesehatan. Nah, jadi saudara, orang lain mungkin tidak peduli, tetapi Tuhan peduli. Nah, yang kedua di sini adalah Tuhan memperhatikan kesesakan jiwa saudara. Nah, mungkin saudara tidak mengalami sakit fisik, tetapi ada beban pemikiran. Dan beban pemikiran itu begitu beratnya sehingga berpengaruh kepada tubuh jasmani saudara. Ini banyak dialami oleh begitu banyak orang. Tekanan jiwa membuat stres, tekanan jiwa membuat depresi, tekanan jiwa bahkan kemudian membuat orang masuk rumah sakit jiwa. Nah, tetapi Tuhan dengan kasih setianya, Dia memperdulikan saudara. Lalu Dia memberikan kelegaan. Memberikan kelegaan. Nah, lalu yang ketiga di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ bahwa Tuhan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, ya, tetapi Dia menegakkan kakiku di tempat yang lapang, memberikan kemenangan, menjauhkan kita dari segala niat-niat orang jahat, menjauhkan kita dari segala bencana, segala kecelakaan. Nah, bukankah itu sesuatu yang wajib untuk kita syukuri? Jangan hanya karena saudara mungkin tidak makan seperti yang orang lain makan, tidak pakai seperti yang orang lain pakai, ya. Tetapi dengan berkat-berkat yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 58, Mazmur 31, 8 dan 9 ini, kiranya ini menjadi satu kesadaran bahwa dalam keadaan apapun, sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah berhenti nyata di dalam kehidupanku ini. Nah, ini alasan pertama hari ini, atau alasan yang keempat dari keseluruhannya. Mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan adalah karena seluruh bumi penuh dengan kasih setianya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih setia.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang berikut kenapa kita harus bersorak-sorai, bersyukur, dan memuji menyembah Tuhan itu, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya diciptakan. Nah, jadi ternyata Tuhan itu bukan saja berkuasa di dalam dirinya, tetapi dia berkuasa juga di dalam firman-Nya. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa yang menjadi bekal dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita menghidupi firman Tuhan itu dengan penuh iman, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka kita akan mengalami kuasa firman itu secara ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, karena itu maka saya sebagai hamba Tuhan di sini mengajak saudara, ya, saudara boleh mengabaikan nasihat saya, mengabaikan nasihat pendeta-pendeta yang lain, tetapi jangan sekali-kali mengabaikan firman Tuhan, karena tidak ada jaminan keberhasilan apapun yang saudara lakukan kecuali saudara melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, menurut petunjuk dan arahan dari Alkitab itu. Nah, ini menjadi persoalan yang saya temukan di dalam pelayanan saya, adalah bahwa banyak orang-orang percaya yang lebih percaya kepada perkataan manusia lebih daripada perkataan firman Allah itu sendiri. Kalau pendeta idolanya itu yang berkhotbah, maka dengan segala antusias dia akan mengikuti, karena dia berkata dalam hatinya, ini pendeta idolaku, ini pendeta favoritku. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, bahwa siapapun pendeta yang terhebat, yang popularitasnya setinggi langit, itu tidak ada jaminan dari apa yang mereka katakan mencapai hasil dalam hidup saudara, kecuali firman Tuhan yang mereka sampaikan dan saudara yakini firman itu, maka itu yang akan membuat saudara mencapai hasil yang maksimal di dalam hidup kita ini. Langit dan bumi tercipta karena firman Tuhan, karena perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Firman itu telah terdokumentasi di dalam bentuk Alkitab, dan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu, baik secara kertas maupun secara elektrik, itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Oleh karena firman itu sama, diucapkan oleh pribadi yang sama, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan karena itu maka percayalah dengan sepenuh hati kepada apa yang dikatakan Alkitab. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu itu, karena Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa saudara. Nah, saudara bisa melihat di sini bagaimana kesetaraan kuasa di dalam diri Yesus yang menyelamatkan, dan kuasa di dalam firman Allah yang juga berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, di dalam Petrus dikatakan bahwa kamu telah dilahirbarukan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Nah, jadi saudara bisa melihat di situ bagaimana kuasa, kekuatan yang ada di dalam firman Allah itu, sehingga dia bisa merestorasi kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Pada Timotius, Paulus berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan yang menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi Paulus memperlihatkan kepada Timotius betapa dahsyatnya kekuatan firman itu, sehingga dia bisa memberikan hikmat, dia bisa menuntun kepada keselamatan. Dan di dalam ayat yang ke-16 dari 2 Timotius 3 itu, Paulus berkata bahwa segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Allah berkuasa untuk merestorasi segenap kehidupan manusia yang mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, ini bagian-bagian firman Tuhan yang saya kutip untuk membuat Bapak Ibu memiliki satu resep bagaimana untuk bisa memperbaiki orang-orang yang saudara cintai di dalam hidup ini. Banyak ibu-ibu yang menangis karena suami yang nakal. Banyak suami-suami yang mengeluh oleh karena istri-istri yang tidak patuh, yang tidak hormat. Orang tua menangis, meraung-raung oleh karena anak-anak yang tidak mau diatur. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara, boleh memiliki banyak teori, cara-cara untuk mendidik anak, tetapi saya mau kasih tahu bahwa hanya firman Tuhan yang punya kuasa untuk bisa memperbaiki manusia, bukan saja dari tingkah lakunya, tetapi juga dari pikirannya, dari hatinya, dan segenap kehidupannya. Karena itu maka perkatakanlah firman Tuhan itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada semua yang saudara harapkan di dalam hidup ini. Maka firman itulah yang akan membuat berhasil apa yang saudara mau capai. Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Ini Paulus menyampaikan firman ini kepada tua-tua jemaat di Efesus. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan, nah kata dan di sini memiliki peranan yang penting, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang-orang yang telah dikuduskannya. Nah, ini kalau saya baca ulang dengan fokus kepada firman Allah, bisa dibaca begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi saudara bisa melihat di sini keyakinan Paulus terhadap kuasa firman Allah. Karena itu Paulus tidak hanya menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan yang maha kuasa, tetapi Paulus juga menyerahkan tua-tua jemaat Efesus itu kepada kuasa firman Allah yang berkuasa untuk membangun mereka dan yang berkuasa untuk menganugerahkan kepada tua-tua itu segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus. Jadi Paulus begitu yakin dengan sepenuhnya kekuatan firman Allah itu, dan karena itu di dalam Roma dikatakan bahwa sebab aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil yang berkuasa untuk menyelamatkan dan menuntun orang dari iman kepada iman. Luar biasa ya, Paulus mempunyai keyakinan yang begitu hebat, begitu dahsyat terhadap kuasa firman Tuhan itu. Nah, itu yang kedua hari ini, saudara-saudara, mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan adalah karena firman-Nya itu penuh dengan kuasa. Yang berikut, alasan untuk kita memuji menyembah Tuhan oleh karena karyanya yang luar biasa itu. Karyanya yang luar biasa. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sini betapa Tuhan itu berkuasa secara ajaib. Itu nyata dari apa yang kita lihat. Alam semesta yang begitu agung, yang begitu dahsyat luar biasa ini, mau tidak mau harus membuat kita mengaku bahwa ada Tuhan yang maha kuasa karena karya ciptanya itu dahsyat, mengagumkan, luar biasa. Saudara, saya banyak nonton di TikTok. Orang-orang yang berpetualang, kemudian dia menayangkan panorama, kemudian dia mengatakan narasi yang singkat itu, sungguh luar biasa karya cipta Tuhan. Kemudian mereka berkata, Tuhan terima kasih, saya dikasih kesempatan untuk menikmati alam ciptaanmu yang luar biasa itu. Ini sesuatu yang wajib menjadi ekspresi
dari kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa karena karyanya itu dahsyat luar biasa. Ya, ini saya baru sampaikan dari segi pemandangannya, keindahannya, belum dilihat dari segi tatanannya yang memberi manfaat yang begitu luar biasa kepada makhluk ciptaannya, khususnya kepada manusia. Kenapa laut itu ditaruh di satu tempat yang tertentu, kemudian ada darat di tempat yang tertentu? Bagaimana kalau semuanya permukaan laut? Bagaimana kalau semuanya daratan? Tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada laut. Tidak akan memberi manfaat kepada kehidupan di muka bumi. Tetapi karya Tuhan begitu agung, ditata sebegitu rupa. Dan apa yang sudah ditata, diatur Tuhan di alam semesta ini, itu ternyata memberi manfaat yang sangat baik kepada semua makhluk ciptaannya, khususnya kepada manusia. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita mesti lihat ini sebagai satu realita yang harus membuat kita kagum. Nah, karena itu pemazmur di dalam Mazmur 19 itu, bagaimana dia paparkan di situ tentang keagungan Tuhan yang nyata di karya ciptanya di alam semesta ini. Banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan membuat banyak argumentasi atau membuat banyak teori tentang terjadinya alam semesta ini. Salah satunya adalah teori evolusi. Tetapi bagi saya, teori evolusi ini patah dengan sendirinya. Bukan karena dipatahkan, tetapi patah dengan sendirinya. Karena dia mengatakan bahwa alam semesta ini mulai dari yang paling kecil, yang paling sederhana, kemudian berevolusi, lalu kemudian berkembang menjadi seperti pada setiap tahap. Dan kemudian untuk terwujudnya manusia, terjadinya manusia itu karena ada proses evolusi dari monyet. Monyet berevolusi menjadi manusia. Tetapi patah dengan sendirinya karena sampai hari ini, ya, saya coba mengamati dari mulai peradaban, perkembangan manusia secara modern itu, kita belum pernah melihat atau mendengar satu berita bahwa ada orang hutan, ada monyet yang keluar dari hutan karena dia sudah mengalami proses evolusi dan sudah mencapai puncaknya menjadi manusia. Belum pernah. Tetapi yang ada ialah monyet tetap menjadi monyet, monyet melahirkan monyet, manusia tetap manusia, dan manusia melahirkan manusia. Itu yang sesuai dengan ciptaan Tuhan itu. Nah, itu berarti bahwa teori evolusi itu patah dengan sendirinya karena terbukti tidak ada evolusi yang berkelanjutan. Nah, Tuhan telah mengatakan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh firman-Nya. Mazmur pasal 104 ayat 1-8. Saya baca ayat ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Ya, ini lihat. Kalau ayat 1-2a itu tentang pribadinya, tetapi ayat 2b mulai masuk di dalam karyanya, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Ini uap yang naik ke udara lalu turun ke bumi menjadi hujan yang memberi kehidupan kepada seluruh permukaan bumi ini. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, dari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Jadi saudara bisa melihat di sini, bagaimana hukum alam ini bisa berlangsung sebegitu rupa. Air di laut, tiba-tiba dia bisa naik mengatasi gunung. Tetapi kemudian dikatakan air itu turun lagi ke bumi,
berlari sesuai dengan hardikan Tuhan, turun dalam bentuk hujan dari gunung ke lembah-lembah, dan kemudian menetap di satu tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi karya Tuhan itu tidak berhenti sampai kepada tahap penciptaan, tidak ada menjadi ada. Tetapi keberlangsungan alam semesta ini, keteraturan hukum yang ada di alam semesta ini, itu bukti karya nyata Tuhan yang membuat saudara harus bersyukur bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan dengan hukum alam yang telah diatur oleh Tuhan itu, sehingga kita bisa dapat hidup nyaman, hidup tentram, bahagia, dan makmur sejahtera di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini. Nah, ini selesai kadang-kadang luput dari pengamatan banyak orang, sehingga tidak ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa apapun keadaan saudara, saudara mesti tahu bahwa karya cipta Tuhan itu luar biasa di alam semesta ini dan bagi hidup saudara. Karena itu, bersorak-sorailah bagi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, dan bernyanyilah dengan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu alasan terakhir yang saya sampaikan hari ini bagi Bapak Ibu, untuk saudara dapat memuji menyembah Tuhan, karena karya ciptanya itu luar biasa ajaib dalam hidup saudara. Jangan hanya menilai Tuhan dari saat-saat di mana saudara sedang sakit. Jangan menilai Tuhan dari saat-saat di mana saudara sedang butuh uang, tetapi tidak ada uang. Lalu dengan keadaan itu saudara bersungut, mengeluh, bahkan marah, menuntut Tuhan. Tetapi hari ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, kenyataan-kenyataan yang tidak bisa dibantahkan, bahwa saudara wajib untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan secara ekonomi, ternyata kasih setia Tuhan itu melimpah bagi kita sekalian. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan saya berharap bukan hanya saudara mengerti, tetapi juga saudara dapat mempraktekannya di dalam kehidupan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah memaparkan kepada kami secara gamblang betapa kami wajib untuk memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan, karena kami telah melihat alasan-alasan yang luar biasa, dahsyat, tidak terbantahkan, yang mungkin seringkali kami lupa di dalam hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini senantiasa terngiang di dalam pikiran kami, senantiasa bersuara di dalam hati kami, supaya dimanapun, dalam kondisi apapun, kami akan selalu bersyukur, memuji, dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu ini, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.